Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat para pengusaha yang masih berjualan hingga jam setengah 9 malam ini. Saya tertarik untuk melihat-lihat para pengusaha malam ini karena sekitar 2 hari yang lalu saya membaca di About Tangerang, di halaman Facebooknya itu memberitakan bahwa di Tangerang ini ada beberapa perusahaan yang meminta karyawannya untuk mengundurkan diri begitu. Artinya PHK secara halus. Ya, menyedihkan sekali ya. Mencari pekerjaan kan tidak gampang, apalagi belum tentu kan dia punya penghasilan lain di luar gajinya. Dari itu saya tertarik untuk jalan-jalan malam ini melihat para pengusaha. Jadi di kiri jalan ini ada penjual bakso. Tadi itu di tikungan tuh sekiranya ada penjual gorengan, itu baru tutup. Dan ada penjual bubur kalau nggak salah itu masih buka. Nah di depan ini di kiri itu ada penjual makanan juga, nasi goreng kalau nggak salah. Kemudian di depan ini kiri jalan itu penjual tanaman. Nah ini penjual tanaman di sini. Dan ini di bawah jembatan ini jalan tol sama rel di atas ini. Ini ada penjual kiri ini. Dan ini juga ada penjual buah, bensin, bakso dan semacamnya. Wah ini rame kayaknya, ini penjual pakaian kayaknya. Banyak ini halaman sekolah ini. Cuma malam ini kok dipakai ini. Nah kanan jalan ini juga banyak penjual tuh masih buka. Kanan jalan tuh ada tukang cukur juga. Nah kiri ini ada ayam bakar, es degan juga. Kemudian ini juga nasi goreng. Dan itu masih buka, ini juga penjual ikan. Nah depan ini biasanya siomay di sini, cuma sudah tutup. Dan ini warteg kiri jalan. Depan itu ada warteg. Dan di depan itu menjual ayam gep. Wah ini wartegnya. Nah di depan itu ada penjual ayam. Nah ini masih buka ini 8 ribuan kalau nggak salah satu potongnya. Jadi mereka masih semangat meskipun sudah malam ya, mungkin sebagian orang sudah pada tidur. Kanan jalan depan ini penjual buah itu masih buka. Kemudian kiri jalan ini cuci mobil, kayaknya baru tutup, kayaknya masih ada itu pegawainya. Nah memang karena kalau kanan jalan depan ini memang ramai kalau malam. Sini banyak jual makan, ada soto, nasi goreng dan semacamnya. Kiri jalan ini roti, mana bread kalau nggak salah. Saya sering beli di sini, murah-murah sih, cuma 10 ribuan. Depan itu ada penjual gorengan, ada es degan, ada bakso, kayaknya es degannya itu masih buka. Dan ke depannya juga banyak kanan kiri pedagang ya, mereka semua berusaha mengumpulkan puing-puing rupiah ya. Ini kiri jalan yang masih buka, ini cuma masih banyak nih yang buka. Ini berada di Jalan Sumatera. Nanti akan coba saya belok ke Jalan Lengkong. Kalau sebelum belok tadi itu Jalan Batam. Jadi ini daerah Nusa Loka BSD City, Kota Tangerang Selatan. Cukup ramai nih, masih banyak penjual yang buka. Nah di depan tuh juga banyak itu penjual gorengan. Di kanan dulu ada penjual bubur kacang hijau juga, dan itu banyak itu ya. Kalau mau menikmati jajanan pinggir jalan enak di sini. Jadi mereka masih berjualan, masih semangat ya. Coba saya balik saja, belok ke Jalan Lengkong. Namanya itu Jalan Lengkong.
Kudang Timur. Di Jalan Lengkong ini kayak dipenuhi para pedagang gitu di pinggirannya, padahal ini jalan sempit, jadi kalau mau salipan mobil itu agak sulit. Ya, saya pernah juga diajak teman beli ayam geprek kalau nggak salah di sini. Ada bengkel macam-macam, ada penjual buah, ada penjual ikan segar juga di ujung sana itu. Ya, ini masih pada buka ini. Ya, ngobrolin soal PHK, ya memang gimana lagi ya, kabarnya si perusahaan itu ingin memangkas pengeluarannya, karena yang paling banyak pengeluaran itu di bagian gaji karyawan dan promosi. Tapi gak mungkin kan untuk mengurangi promosi, itu kan malah bisa menurunkan pendapatan perusahaan. Jadinya jalannya adalah dengan PHK karyawan. Ya kasihan ya karyawannya. Ada juga isu sih yang mengatakan perusahaan itu PHK karyawan karena mereka mau pindah ke daerah yang UMR-nya kecil. Nah, kalau pindah ke sana kan berarti kan lebih sedikit ya pengeluarannya, karena gaji karyawannya tidak sebesar di daerah yang di kota besar. Kalau di sini kan UMR-nya 41 kalau nggak salah di kota Tangerang itu. Nah, kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan kota-kota kecilnya itu cuma nggak sampai 2 juta atau mungkin 2 jutaan seperti itu. Ya, jadi karyawan memang enaknya sih tidak perlu mikir, kita tinggal kerja, mengerjakan tugas, sudah gaji terjamin, cuma tidak bebas saja. Nah, dan risikonya seperti ini, ketika di PHK jadi bingung. Tapi kalau sambil usaha ya lumayan, jadi di samping bekerja, sepulang kerja atau di rumah juga punya usaha. Jadi ketika mengalami nasib di PHK seperti ini, masih bisa bertahan hidup. Nah, ini coba saya belok, itu apartemen, namanya apartemen Serpong Greenview, kecamatannya Serpong di sini. Ini kalau lurus ke depan itu ada rumah sakit yang lumayan besar, Rice Hospital namanya, dan ada sekolah SMA Islam Sinar Cendekia juga. Kalau belok kanan perumahan, depan tuh saya pernah masuk ke perumahan, itu tembus ke pemancingan, rumah makan ada pemancingannya, Tirto Nadi namanya, kayaknya orangnya orang Jawa, orang Solo, makanya namanya pakai nama Tirto Nadi. Ya, saya putar balik lagi ke jalan yang tadi. Jadi suasana malamnya masih seperti ini, masih banyak orang yang sedang berusaha. Ini kalau karyawan sudah santai di rumah, tapi kalau mereka menambah punya usaha di malam harinya, ya tentu luar biasa. Cuma mungkin capeknya ya, dari pagi sampai sore sudah diforsir tenaganya, masih mau usaha. Itu capeknya luar biasa. Tapi kalau berdagang mungkin masih lumayan santai ya. Nah, di depan ini sebelah kiri itu jualan ikan segar, ikan laut ya, tapi saya belum pernah beli sih, ingin nyoba sebenarnya. Sebab kalau beli matangnya kayak kepiting itu kalau nggak salah harganya 200.000 per porsinya, 200.000 untuk makan, itu pun kalau nggak salah hanya sepiring. Wah, uang 1.000 cuma satu telanan, sekali telan habis. Kalau mentahnya kan lumayan, jadi bisa dimasak sendiri. Di depan ini penjual buah masih buka, itu penjual
kondisi di jalan ini memang padat sekali dengan usaha-usaha di kanan kiri jalan. Para pengusaha seperti ini itu cukup lumayan sebenarnya penghasilannya. Seperti yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, jalan-jalan ke Pamulang itu. Jadi di pasar Molang itu cuma buka pakai gerobak kecil seperti ini, itu bisa 9 juta sebulan. Ya kalah kan kalau gaji karyawan. Gaji karyawan kadang masih di bawah UMR. Tapi kalau penjual pebisnis, kalau lumayan banyak itu hasilnya. Ya memang kadang terkesan tidak adil ya. Karyawan itu kadang oleh bosnya dituntut untuk setia, berjuang, membesarkan perusahaannya begitu. Jadi memang ada karyawan yang cukup setia, dia berjuang mati-matian berusaha membesarkan tempat dia bekerja. Ya namanya juga tempat bekerja ya, tentu emang harus diperjuangkan begitu. Tapi ya kadang seperti ini, bosnya tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi seolah-olah cuma dimanfaatin begitu. Ya kalau kata teman saya itu, jangan terlalu semangat berjuang mewujudkan impian orang lain. Maksudnya orang lain di sini itu bosnya. Jadi bosnya itu kan ingin sukses, tapi kan kita karyawannya yang berjuang mewujudkan impian bosnya. Bahkan saya pernah dengar dari teman, katanya rekan beliau dulu di tempat kerja sebelumnya itu berjuang membesarkan lembaganya. Nah, beliau sukses mengembangkan usahanya karena memang beliau kompeten di bidang tersebut. Begitu lembaga besar berkembang, malah beliau ditendang dari sana. Ya miris sekali ya, tidak ada terima kasihnya begitu. Terkadang karyawan juga tergiur dengan bonus-bonus yang ditawarkan oleh bosnya ya. Jadi jika mencapai target akan kasih sekian. Nah ini sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya itu ya kita mendapatkan pemasukan yang lebih banyak ketika mendapat bonus. Tapi kerugiannya itu sebenarnya waktu kita itu akan habis untuk memikirkan target jangka pendek, yaitu menargetkan pencapaian atau mencapai target harian atau mingguan atau bulanan yang ditentukan oleh bos kita, dan kita kehilangan kesempatan untuk mempelajari strategi bisnis untuk kita menjalankan bisnis sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita bijak membagi waktu, tidak 100% hidup kita curahkan untuk perusahaan tempat kita bekerja. Jadi sebagian waktu kita gunakan untuk persiapan diri kita untuk menjadi bos sendiri. Dan kita coba observasi, mempelajari, mengkaji tentang dunia bisnis. Dan kita coba mulai dari yang kecil. Jadi waktu yang tersisa di luar kerja kita gunakan untuk berlatih, belajar, berbisnis. Itu akan lebih baik. Bahkan ada motivator yang mengatakan seorang marketing atau sales yang profesional itu biasanya tidak sukses. Ya sebenarnya tidak selalu benar sih, tapi ada benarnya juga. Karena sales yang profesional itu dia waktunya dia habiskan untuk mengejar target yang ditentukan perusahaannya. Setiap hari dia kejar target. Akhirnya dia fokus pada target-target hariannya itu. Tercapai memang. Tapi sales itu kan bukan bisnis. Dia sales hanya bagian. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk berlatih menjadi bos, menjadi pebisnis. Jadi dia akan habis waktunya di bidang marketing.
Tetapi memang sih banyak justru dengan pengalaman menjadi marketing malah sukses menjadi bisnis. Ya, semoga kita sama-sama berdoa, saling doakan, semoga tambah sukses ke depannya, semoga lebih baik hidupnya ke depan. Oke, amin, Allahumma amin. Semangat terus berjuang untuk sukses.